Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anisya'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Banyak ahli tafsir menafsirkan bahwa ayat ini, pertanyaan ini disampaikan dengan cara mencemooh, dengan cara mengolok-olok. Bukan bertanya untuk dalam ranah kebaikan, untuk mengetahui, benar-benar menginsafi agar mereka takut pada hari kiamat. Namun sekali lagi, satu-satunya kenapa orang kafir pada masa Rasulullah, terutama kafir Quraisy, begitu terguncang jiwanya, begitu menciptakan suatu kondisi yang tidak stabil, baik di kalangan kehidupan sosial mereka maupun di kehidupan apa tuh istilahnya ya, kebatinan mereka, yaitu tentang hari kiamat. Makanya banyak yang, terutama mereka yang kehidupannya di masa itu sangat tergantung kepada perputaran perekonomian, kepada perputaran penyembahan berhala, itu sangat gerang kepada Rasulullah. Meningkat. Dan ketika Abu Sufyan mengirim utusan-utusan yang di dalam pikirannya itu mampu merubah pendapat Muhammad, namun ternyata setelah mendekati Muhammad, mereka malah berpaling kepada Muhammad. Mereka bingung sekali tuh. Gerombolan kaum kafir Quraisy yang tingkat tinggi. Kenapa setiap aku mengirim seseorang untuk merubah pandangan Muhammad terhadap Tuhannya, malah mereka berpaling kepada Tuhannya Muhammad? Abu Sufyan tuh berkata, pusing. Dan puncaknya adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwa akan terjadi hari kebangkitan, di mana tulang belulang yang telah lapuk, telah busuk, telah terurai itu akan bertemu dengan ruh dan akan kembali menjadi jasad yang sempurna di hari kebangkitan itu. Bagi mereka yang berperilaku baik, bagi mereka yang mengimani imannya Rasulullah, bagi mereka yang berbuat di jalan kebenaran, kebaikan, keadilan. Sementara mereka yang menjalimi, menindas, menggenosida, mengambil hak yang bukannya adalah dalam bentuk yang sangat buruk, akan mendapat kitab sijin, kitab keburukan mereka, yang anehnya tidak ada kitab itu berada di genggaman tangan kanan maupun tangan kiri, tapi berada di punggungnya, menghimpitnya, sehingga mereka berjalan ke hadapan Allah itu dalam bentuk yang melata, saking berat. Dan Allah memastikan mereka akan mengiyakan ajab itu karena teringat segala perbuatan buruknya itu di hadapan Allah, karena Allah mengatakan, dan akan mereka ingat atas segala perbuatan yang dilakukannya dahulu sambil melihat neraka jahil. Dengan segala uraian-uraian tentang kiamat itu, mereka ini, Muhammad ini sadis sekali sih. Orang tuh kalau kita lagi ceng-cengan di dalam sebuah pergaulan, mungkin kalau gila ya jangan setengah-setengah. Ini udah puncak kegilaan ini Muhammad ini. Coba tanya tuh hari kiamat tuh kapan sih terjadinya, sambil dengan cara mencemooh dan mengolok-olok, bukan dengan nada yang baik.
Bukan ada yang penuh persahabatan, penuh pengetahuan, ingin mencari ilmu pengetahuan. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadi? Kepo yang negatif, ingin tahu, karena percuma ketika Rasulullah ingin memastikan bahwa tepatnya itu kapan, Allah menahan. Ahli tafsir Sunni mengatakan seperti itu, karena memang seringkali tuh pihak Sunni itu kalau sudah menisbikan bahwa Rasulullah itu makhluk biasa, memang paling canggih. Jadi seolah-olah itu Nabi Muhammad selalu diingatkan oleh Allah, selalu diingatkan oleh sahabat, selalu diingatkan oleh keluarganya. Jadi seolah-olah itu Rasulullah itu makhluk yang bingung. Anda kalau suka baca Donald Bebek itu ada namanya Paman Linglung. Dia menciptakan robot yang luar biasa canggih, tapi saking pintarnya itu dia kayak orang linglung. Kalau saya melihat tuh banyak ahli tafsir itu tabiatkan Rasulullah itu seperti orang yang seperti itu, orang yang linglung, senantiasa diingatkan oleh Allah, senantiasa diingatkan oleh sahabatnya, senantiasa diingatkan oleh keluarganya agar tidak linglung. Wallahu alam. Karena ada tafsir yang mengatakan ketika Rasulullah ingin mengatakan hari yang tepat, namun Allah menahan bibirnya. Begitu. Lain dengan mazhab Syiah yang menasbihkan bahwa kemuliaan, kebaikan, keintiman Rasulullah kepada Muhammad itu 11-12 dengan Nabi Isa. Bukan artinya ingin menuhankan Muhammad, bukan. Namun sama level semua Nabi seperti itu. Suci, baik, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia, tidak gemar berbuat kejaliman, senantiasa mengingatkan kebaikan. Aja yang kita dengar hari ini, di mana itu banyak yang mengisyaratkan bahwa lahir dari nabi yang berbeda-beda, walaupun dari yang satu, maksudnya berbeda pribadi, walaupun bentuknya satya, wajar, sangat wajar, karena itu namanya manusiawi. Jadi ini kembali lagi kepada surat An-Nazi'at ayat ke-42. Jadi ini kaum kafir ketika tidak bisa menggoyahkan keimanan Rasulullah kepada Allah, apalagi menggoyahkan, ayolah mati yang terlalu sadis seperti itu, masa kita masuk neraka, masa kita akan dibakar di dalam neraka hanya karena tidak percaya kepadamu sebagai Rasul, tidak percaya kepada syariatmu, tidak percaya kepada engkau sebagai Nabi terakhir. Ada dispensasi lah, jangan terlalu keras, istilah kasarnya seperti itu. Dan dengan ada olok-olok dan kepercayaan, ayolah, emang kapan sih terjadinya hari kiamat itu? Kalau ente memang benar seorang nabi, pasti tahu kapan tepat terjadinya hari kiamat itu. Ketika Muhammad ingin memastikan kapan terjadinya hari kiamat itu, Allah menahan dan memastikan, mengingatkan. Jadi di dalam pandangan saya yang bodoh ini, seolah-olah Nabi Muhammad itu sangat polos, Nabi yang tidak tahu apa-apa, gampang diombang-ambing oleh lingkungan sekitar. Padahal menurut pendapat saya tidak seperti itu. Pribadi Rasulullah itu pribadi yang penuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kesadarannya itu penuh, tidak seperti kita yang terkadang sadar hanya akal, hatinya tidak. Yang tersadar sadar hanya hawa nafsu, akal dan hatinya tidak, seperti itu.
Sementara Rasulullah itu pribadi yang penuh. Alhamdulillahirabbil alamin.